Nah ini nih yang jadi posisinya terkadang 3,6 miliar desa. Nah, tidak tahu bahwa di dalamnya yang angka 3,6 itu untuk beban penggajian perangkat desa saja selama 1 tahun, yang 16 orang tadi, nah itu kurang lebih 550 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ibun Kreatif di Desa Ibun. Bersama saya, panggilan Sadidin dan Ucup. Kebetulan pada kesempatan hari ini kami kedatangan seorang pemerintah desa, si Kasep Ganteng Kalem. Beliau di Desa Ibun sebagai menjabat Bapak Sekdes. Nanti bisa diperkenalkan siapa gerangan, siapa beliau. Kami persilakan. Hatur nuhun karena kasubinganan Pak Sekdes di Ibun Kreatif. Kami Ucup depankan nama saya Irwan Kustiawan. Alhamdulillah untuk sehari-hari bekerja di Desa Ibun dan bersama rekan-rekan Ibun Kreatif yang digagas oleh Karang Taruna Desa Ibun. Profil diri pribadi, Ucup? Mohon mangga. Profil diri pribadi, kelahiran di Bandung. Bandung Ibun? Bandung Ibun. Bandung Ibun. Usia 28 tahun, menjabat sebagai Sekdes dari 2017. Cekap pengintennya perkenalan. Pada kesempatan ini Pak Sekdes, kebetulan saya ada inisiatif gitu sama rekan-rekan tim kreatif. Sebenarnya pengen mengetahui tentang transparansi, untuk transparansi publik juga ini kemungkinan ya bisa dijadikan bahan tentang transparansi anggaran pendapatan belanja desa di Desa Ibun sendiri pada tahun mungkin nanti bisa sambil berjalan. Yang jelas untuk gambaran di tahun 2024 ini kebetulan baru pada cair kalau tidak salah ya. Siap. Itu untuk kawasan kami juga, apa sih Pak Sekdes sebenarnya yang dinampakkan APBD situ? Oke, Ucup, betul sekali itu. Nah, jadi untuk sekarang desa itu memang sudah menjadi artis lah katakan. Nah, seksi di mana-mana dibahas tentang desa. Di DPR RI pun dibahas tentang desa. Nah, apalagi dengan lahirnya sekarang Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, ini jika kita membahas tentang APBD memang penting sekali edukasi untuk pengetahuan masyarakat, yang artinya tidak ada istilahnya tudingan-tudingan atau prasangka buruk terhadap desa. Nah, katanya ini anggaran desa nih 3 miliar, anggaran desa 36 miliar, padahal nggak tahu di dalamnya seperti apa. APBD itu adalah anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun Desa Ibun mendapatkan anggaran untuk, ini berbicara 2024 ya, sedang berjalan. Adapun APBD 2024 di Desa Ibun, alhamdulillah kita mendapatkan anggaran sebesar 3,6 miliar. Itu sumbernya dari mana aja, Pak Sekdes? Betul, untuk sumber, nah ini tidak ujug-ujug atau tidak tiba-tiba 3,6 ini masuk ke desa. Enggak kan, ini melalui proses-proses dan tahapan-tahapan pengajuan. Nah, untuk 3,6 miliar itu bersumber dari, yang pertama ada anggaran dana desa yang itu dari APBN. Yang disebut Dede itu ya? Kalau kakaknya belum ada? Belum. Nah, itu Dede sekitar 1 miliar. Kita naik turunnya karena itu berbicara tentang angka, mungkin kisaran saja ya, 1 M. Terus untuk anggaran yang lainnya ada anggaran bunga desa, ada anggaran bantuan gubernur, ada anggaran ADPD atau yang disebut alokasi dana perimbangan desa, lalu ada anggaran bonus produksi panas bumi. Karena Desa Ibun ini merupakan wilayah ring 1 dari penghasil panas bumi yang ada di Kamojang. Seperti itu. Ring 1? Ring 1 dengan Desa Laksana gitu, Pak Ucup. Itu kisaran berapa yang dari bonus produksi panas bumi? Yang bonus produksi panas bumi alhamdulillah kita dapat 1 miliar. Nah, ini kita
diskusi ngobrol saja, loncat-loncat. Terkadang emang posisinya untuk BKK ini BKK bonus produksi panas bumi untuk di Kabupaten Bandung kan. Nah, bantuan keuangan khusus bonus. Nah, image di masyarakat itu bonus, padahal kita secara realisasi dan secara penganggaran itu sudah diatur peruntukannya untuk apa. Oh, jadi itu seenakna. Nah, iya betul. Sanes bonus kangge kepala desa Eta atau maksudnya. kangge perangkat desa bukan. Ada Tapi aturan ada tertentu. peruntukan yang diatur oleh peraturan Bupati Bandung. Itu juga harus melalui dokumen perencanaan dan lain. Betul, betul. Oh, dikira bonus tuh enakna desa weh. Wah, enggak, itu ada pengaturan untuk tahun berjalan sekarang itu diatur dalam 5 sasaran kegiatan. Di antaranya adalah pendidikan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, lalu ada pemberian makanan-makanan tambahan untuk balita, seperti itu di posyandu-posyandu. Yang terakhirnya adalah pengelolaan sampah. Seperti itu, Pak Ucup. Kalau untuk perencanaan di 2002, kalau BKK sendiri yang bonus produksi panas bumi itu sudah berapa tahun, Pak Sekdes? Nah, untuk BKK berjalan di Desa Ibun itu dari 2 tahun terakhir, 2022 berarti 2022 pertama kali dapat, belum maksimal. Lalu di 2023 kita dapat 1 miliar, lalu 2023 dapat 2024 kita dapat lagi 1 miliar, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pengajuan. Masih Untuk tahapan tahun 2024. untuk 2024. Dan yang perlu diketahui juga bahwa angka ini biasanya riskan berbicara angka, tapi suatu bentuk transparansi anggaran yang memang harus dikemukakan dan diketahui oleh masyarakat banyak. Betul. Tidak boleh ditutup-tutupi kan gitu. Nah, cuman edukasi masyarakat atau pengetahuan masyarakat yang harus lebih paham terhadap anggaran di desa, bahwasanya 3,6 miliar itu tidak hanya untuk pembangunan saja, tapi dibagi menjadi 5 bidang kegiatan di desa. Yang pertama penyelenggaraan pemerintah, yang kedua pembangunan, yang ketiga pemberdayaan masyarakat, yang keempat pembinaan kemasyarakatan, yang kelima itu penanggulangan bencana. Kalau untuk penanggulangan bencana itu seperti apa? Nah, kita berbicara di 5 kategori aja itu dulu ya, Pak Ucup ya. Yang kelima ini kita bahas dari yang kelima, penanggulangan bencana ini. Jadi desa itu menyisihkan atau menyiapkan anggaran di desa untuk kegiatan kebencanaan bila mana di desa tersebut ada bencana, atau mungkin si bencana itu terjadi di 2023 tapi belum terdanai, maka bisa dianggarkan di 2024 di anggaran bidang kebencanaan ini. Seperti itu. Kalau yang tadi untuk bidang lainnya yang Pak, mungkin bisa dijelaskan? Nah, untuk bidang pemberdayaan masyarakat, kita memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Ibun. Nah, salah satu contohnya bidang pemberdayaan itu seperti kegiatan-kegiatan PKK. Adapun pembinaan kemasyarakatan, nah ini termasuk Ibun Kreatif ini bidang pemberdayaan masyarakat. Artinya pemuda-pemudi di wilayah Desa Ibun diberdayakan untuk bisa lebih maju, lebih berkembang, lebih lebih tahu tentang wawasannya lebih tinggi, lebih peningkatan. Nah, iya, lebih ke peningkatan pengetahuan lah. Lalu sekarang mah milenial. Nah, loros. jadi lebih ke kaum milenial, melek digitalisasi gitu. Yang ketiga tadi? Yang ketiga pembinaan kemasyarakatan. Kalau untuk pembinaan kemasyarakatan itu masuk ke kegiatan seperti Linmas. Nah, itu kan kita punya di desa itu pasti ada masing-masing itu Linmas desa. Nah, itu masuk ke pembinaan kemasyarakatan. Berarti Salah itu satunya. bisa apa sudah dianggarkan, apa harus direncanakan? Tetap kalau misal kita berbicara tentang penganggaran ya tidak lepas dari perencanaan. Artinya
desa itu merencanakan anggaran untuk tahun 2024 itu disusun sesuai dengan aturan yang berlaku selambat-lambatnya 31 Desember tahun sebelumnya untuk tahun depannya, seperti itu Pak. Jadi tidak muluk-muluk atau tidak istilahnya sekarang pengen pembangunan sekarang cair, enggak, tapi melalui proses perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kadang kan kami sebagai masyarakat tidak tahu, ya ujug-ujug lah kayak TPT ngejeblak, ada solokan mempet, terus jalan rusak. Karena rusak pada saat ini pengen ujug-ujug dibangunkan, tidak bisa berarti ya, harus ada perencanaan. Ya, harus ada proses perencanaan dulu, usulan dari masyarakat terlebih dahulu melalui forum musyawarah dusun, usulan dari RT RW setempat, usulan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang nantinya dibawa ke perencanaan RKP desa, yaitu rencana kerja pembangunan desa selama 1 tahun ke depan. Nah, disahkan oleh BPD si peraturan RKP itu, artinya tidak muluk-muluk atau tidak sewenang-wenang hanya sama kepala desa saja, tapi desa bersama-sama dengan kepala desa, bersama-sama dengan perangkat desa, BPD, LPMD, RT, RW, PKK, nah merencanakan kegiatan yang akan berjalan di tahun depan gitu Pak. Berarti kalau begitu Pak Sekdes, kelihatannya di Desa Ibun itu selalu berdasarkan musyawarah ya, melalui musyawarah desa. Betul. Meskipun memang ada saja masyarakat yang enggan mengerti tentang itu. Kalau misal ada pembangunan A, ya harus A, harus sekarang kan gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah makanya dengan kesempatan ini, dengan adanya podcast ini, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang anggaran yang ada di desa, biar tidak terjadi yang tadi sudonanisme. Begitu para pemirsa, ternyata untuk membentuk karakteristik jangan sampai suudonisme itu lumayan agak susah ya, Pak Sekdes sebenarnya. Ya susah. Karena jika kita kaitkan dengan apa namanya, bukan istilah sih, ini kata. Kalau di agama Islam itu sebaik-baiknya manusia pasti tidak terlewat dari omongan manusia. Betul. Aduh, ini tertarik sekali tadi beberapa anggaran sumbernya yang jelas dari ADPD, Banpro, terus dana desa, bonus produksi, bantuan khusus yang ada hanya di Kecamatan Ibun dan Pangalengan kalau tidak salah ya. Ya, kalau Kabupaten Bandung kalau nggak salah 48 desa yang dapat bonus sharing profit dari perusahaan-perusahaan BUMN. Mungkin ada informasi kenapa dikatakan judulnya bonus produksi. Kalau untuk kenapa dikatakan bonus produksi, karena memang jadi posisinya sharing profit dari perusahaan atau wilayah terdampak Pak. Jadi kita ini karena radiusnya dari wilayah desa ke perusahaan tersebut hanya beberapa kilo, malah ada sebagian lokasi sumur yang masuk ke wilayah desa Ibun, maka ada sharing profit yang masuk terlebih dahulu. Jadi dari perusahaan itu tidak langsung masuk ke desa, masuk dulu ke kabupaten. Nah, dari kabupaten baru ada turun ke desa kayak gitu. Jadi dikarenakan memang posisi wilayah si perusahaan tersebut ada di wilayah kami, mungkin jadi dikatakan bonus gitu kan, padahal memang sharing profit sudah ada aturannya seperti itu. Berarti tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Oh jelas. Bukan kesejahteraan perangkat desa. Untuk kesejahteraan masyarakat desa mah saya sendiri akan minta ke Sekdes aja. Aduh, ini betah. Kebetulan beliau sangat memahami, dan kalau sehari-hari ini si APBDes itu yang mengerjakan kayak menginput dari perencanaan itu siapa Pak Sekdes di desa itu? Nah, kita melangkah ke organisasi perangkat desa ya. Di desa itu terdiri dari kepala desa sebagai pimpinan desa, lalu ada sekretaris desa sebagai sekretariat di desa, yang di bawahnya itu ada 3 kasih, ada kasih pemerintahan, ada kasih
perencanaan, dan ada kasih kesejahteraan. Lalu ada juga kalau kasih pelayanan perencanaan itu KUR. KUR ada 3, kepala urusan umum dan tata usaha, lalu ada KUR perencanaan dan ada KUR keuangan. Di bawahnya lagi ada kepala dusun. Nah, itu kalau kepala dusun di kita ada 5 kepala dusun, dan di bawahnya juga ada 3 staf. Jadi kurang lebih di desa itu ada 16 orang yang mengerjakan administrasi pemerintahan desa untuk di desa Ibun. Tapi kalau untuk di desa luar Ibun itu sesuai dengan kebutuhan desanya masing-masing, Pak Ucup. Nah, untuk di desa Ibun kaitan dengan hal perencanaan yaitu dikerjakan oleh KUR perencanaan. Ya, jadi posisinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan aturan yang ada gitu kan. Setelah diatur oleh Permendagri, lalu turunannya ada Perbuk. Nah, kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Hebat. Gitu. Sudah berjalan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti yang tadi untuk pembayaran perangkat desa lah katakan, mungkin perangkat desa ya di desa itu namanya. Itu harus masuk APBDes dulu berarti ya Pak Sekdes? Nah, betul. Jadi, nah ini nih yang jadi posisinya terkadang 3,6 miliar desa. Nah, tidak tahu bahwa di dalamnya yang angka 3,6 itu untuk beban penggajian perangkat desa saja selama 1 tahun, yang 16 orang tadi, nah itu kurang lebih 550 juta. Ya gini, perhitungannya taruh saja. Sekarang sesuai dengan aturan bahwa gaji kepala desa itu adalah sebesar 5 juta rupiah. Jadi kalau ada pertanyaan berapa sih gaji kepala desa per bulan, gajinya itu 5 juta teman-teman. Ya pemirsa semua ya, 5 juta, gaji kepala desa itu 5 juta. Nah dikali 12 bulan berarti 60 juta, itu hanya kepala desa. Belum lagi sekretaris, kasih KUR, nah itu beban anggaran untuk membayar perangkat desa saja 550 jutaan, belum RT dan RW, belum BPD, belum LPMD. Ya untuk operasional atau penyelenggaraan pemerintah desa itu bisa mencapai 1 miliar lebih. Oh, berarti itu, dari 3 miliar potong 1 miliar. Nah, itu ambil 1 miliar, apalagi dengan posisi dari 2019 kita tahu semua bahwa bukan digencar ya, kita ramai dengan COVID. Nah, dampak dari COVID itu sampai dengan saat ini berjalan dari tahun 2020 itu ada yang namanya bantuan langsung tunai BLT dana desa. Nah, sebagian anggaran itu terserap oleh BLT, artinya pasti pembangunan pun berkurang. Nah, untuk bantuan langsung tunai itu sendiri yang dianggarkan dari dana desa kan tidak seperti bansos biasanya dari pos ya. Betul. Itu kriteria dari calon penerima. Kalau tidak salah namanya keluarga penerima manfaat KPM. Ya KPM. Ya. Itu ada kriteria teknis seperti apa Pak Sekdes mungkin? Nah, betul. Untuk KPM tersendiri, nah itu si penerimanya harus di luar data yang sudah ditentukan oleh kabupaten. Jadi karena di desa itu masyarakat itu banyak yang mendapatkan bantuan-bantuan. Ada yang dari BPNT, terus ada juga PKH, ada juga yang untuk urusan anak sekolah itu KIP, Pucuk ya. Nah, untuk BLT tersendiri itu berdasarkan hasil musyawarah, dilihat dari kategori masyarakat yang memang rentan gitu. Ada kategori masyarakat rentan. Nah, masyarakat rentan ini artinya beliau atau masyarakat yang selama kegiatan sehari-harinya memang tidak mempunyai penghasilan khusus. Itu ada istilah di Sunda itu, kalau sekarang makan bingung besok makan enggak. Nah, itu. Salah satu kriterianya itu ya. Betul. Kalau tidak salah dengar, malah pernah melewat ke pas ke desa Ibun, ada musyawarah desa khusus, itu untuk apa? Nah, termasuk musdesus itu artinya kalau untuk musdesus itu untuk memusyawarahkan kegiatan-kegiatan yang memang urgent, tapi ada yang itu BLT dana desa itu ya melalui proses musdesus itu Pak Ucup.
Tidak semena-mena langsung menentukan Kedah dulu. seseorang. Iya, dapat enggak. Jadi melalui proses usulan dari RT, dari RW gitu. Itu ada batas maksimal minimal dari anggaran yang digunakan untuk BLT itu. Nah, ada untuk sekarang pengaturannya itu tidak boleh lebih dari 20%. Tidak Beda boleh. sama COVID ya kalau tidak salah waktu COVID. Beda. Terpisah di luar itu. Kalau besaran per bulannya sendiri itu berapa untuk BLT dari dana desa? 300.000 per orang. Kita Itu dibayarkan per bulan per apa? 3 bulan. Oh, per 3 Per bulan. 3 bulan. Termasuk untuk sekarang April 2024 kemarin, sekarang udah masuk ke Mei. Nah, kita baru keluar anggaran dana desa. Nah, ini akan segera direalisasikan untuk 3 bulan triwulan pertama. Baru masuk rekening. Baru masuk rekening. Besok libur. Besok libur. Jadi hari Senin. Hari Senin. Senin pesen. Panginten kanggo wargi-wargi anu kenging BLT Dede khususna diantos panginten dinten salasaan da kumargi nemere pada dicanak dinten Senin pas Ya, resnya. betul. Resnya Insya eta. Allah. Mudah-mudahan Surat menyusul lah kalau gitu. mohon. Ya, bersurat. Anggaran per bulan untuk BLT Dede itu per KPM 300.000. 300.000 Untuk sementara saat ini 3 bulan. 3 bulan. Jadi 300 kali 9 Kali 3 bulan 900. 900. Ya. itu ada potongan tidak dari desa? Oh tidak, nggak ada potongan apa, nggak ada. Ya mungkin untuk ojek lah. Oh, enggak Yang Pak. harus tidak. Jadi kita berikan real sesuai dengan aturan karena berbahaya. Itu Itu calon bisa masuk KKN. itu calon penerima dari BLT sendiri dipanggil ke desa apa orang desa yang mengantarkan? Kita lihat situasi penerima manfaatnya. Ada beberapa yang memang si penerima manfaat itu seperti misal jompo yang memang tidak punya keluarga atau tidak ada yang bisa mengantar ke desa. Kita di Desa Ibun, kepala desa bersama BPD bersama ditemani oleh Babinsa, Babinmas, oleh RT RW setempat datang berkunjung ke rumahnya untuk memberikan bantuan langsung tunai itu secara langsung. Jadi ente sendiri-sendiri ya? Enggak Pak. Alhamdulillah gitu makanya. Aduh, untuk tahun 2024 sendiri untuk KPM penerima BLT dari Dede itu berapa orang Pak Sekdes? Untuk di Desa Ibun itu ada 33 orang. 33 orang. 33 Itu orang. dari berapa RT berarti? Dari 34 RT. Dipukul rata jumlahnya apa berdasarkan kriteria tadi? Berdasarkan kriteria. Oh, jadi Kriteria. ulah jadi goreng sangka apa gitunya upami Ya. RT hiji misalkan datos marampuh sadayana atau napi teu memenuhi kriteria teras di RT Nusanesna seueur jadi teu aya masalah pangintennya. Itu aja. Dan berdasarkan Ya, musyawarah. ya, berdasarkan musyawarah, berdasarkan usulan gitu. Berdasarkan usulan. Terkait dengan APBD sendiri, peran BPD di Desa Ibun seperti apa Pak Sekdes? Kaitan dengan APBD, ya BPD alhamdulillah berperan aktif dalam hal pembahasan dan penyepakatan anggaran karena itu harus disepakati. Ya, kalau di desa itu tidak jauh seperti taruh DPR kemarin membuat suatu undang-undang kan gitu. Nah, posisinya DPR yang menyusun nih, diusulkan kepada pemerintah untuk disepakati. Nah, BPD juga sama untuk dalam hal anggaran pendapatan dan belanja desa ikut berperan aktif menyusun anggaran dan nantinya merealisasikan APBD tersebut. Gitu, Pak. Berarti unsur pengawasannya juga berperan ya di Berperan, masyarakat? berjalan, alhamdulillah. Alhamdulillahnya transparansi publik itu di sini Ada jelas terbuka gitu. ada unsur budgeting juga berarti berjalan ya kalau sepertinya saat ini. Budgeting seperti apa, Pak Ucup? Itu yang pengesahan anggaran kan BPD perannya Iya, ada jelas. BPD mengetahui. jadi tidak sekonyong-konyong pemerintah desa anggaran tadi 3 miliar untuk apa? Oh, Untuk apa? tidak. Jadi memang semua unsur kita libatkan, semua juga mengetahui gitu kan.
tidak hanya kepala desa saja. Artinya BPD, LPMD, PKK, ya lembaga-lembaga yang ada di desa ikut mengetahui terhadap anggaran dan pendapatan belanja desa. Apalagi sekarang itu wajib dipasang baligo, poster ditempel di depan desa bahwa nih anggaran desa tahun ini seperti ini realisasinya seperti ini. Pantesan tiap lewat tuh kalau tidak salah ukuran baligo teh hampir 3 meter ke 4 ke Ya bawah. betul Cut, ya. Itu salah satu bentuk transparansi juga sebenarnya ya. Betul, transparansi. Kadang-kadang Korea macan. Mudah-mudahan dengan adanya channel Ibun Kreatif ini bisa bermanfaat Amin. juga amin. untuk masyarakat, Betul, betul. khususnya desa Ibun. Hukumnya untuk contoh di Kecamatan Ibun, Pak Sekdes. Betul, betul. Alhamdulillah tiasa nyarengan dina danget ieu Pak Sekdes informasi anu penting didugikeun manginun ka masyarakat khususnya kanggo desa Ibun. Kanggo transparansi panginten abdi ge hoyong terang di antawisna ayeuna mah 2024 teh nembe perencanaan sareng artosna nembe lebet sapalih panginten kana rekening desa kanggo gambaran panginten di 2023 APBDes kana naon wae direalisasikeun. Untuk 2023 kita sudah realisasikan anggaran 100%. Alhamdulillah tidak ada temuan, tidak ada permasalahan gitu kan. Nah, untuk dari BKK Bunga Desa kemarin kita sudah bangun 6 unit rumah atau disebut Rutilahu, rumah tidak layak huni. Lalu ada pipanisasi, lalu ada pembangunan yang dari anggaran dana desa, anggaran yang lain-lainnya itu kita pembangunan jalan gang di wilayah setiap RW karena memang desa Ibun itu posisinya pegunungan, jadi masih banyak pembangunan seperti TPT atau tembok penahan tanah, penahan tebing, penahan tanah ya. Nah itu di samping itu juga karena memang desa itu mencakup 5 yang tadi, jadi harus adil antara pembangunan fisik, pembangunan manusianya juga, apalagi sekarang digembor-gemborkan stunting Pak Ucup. Nah jadi kita anggarkan dari dana desa untuk pemberian makanan tambahan balita dan ibu hamil yang berkategori sesuai dengan keterangan dari bidan desa. Nah artinya tidak semena-mena kita memberikan PMT, tapi ya ujung ada analisa atau ada perhitungan khusus gitu. Dan memang jika memang disebutkan stunting sebetulnya bukan stunting juga, hanya saja tinggi dan berat badannya kurang. Berarti kita mah di desa Ibun untuk mencegah. Nah mencegah betul. Untuk saat ini kalau menurut informasi Pak Sekdes yang didapat dari masyarakat, ada tidak yang stunting gitu? Wah, tidak ada sebetulnya. Tidak ada yang berkategori stunting itu tidak ada karena jadi sebetulnya bingung juga ya kalau berbicara tentang stunting. Bingung tuh lamun cek bahasa Sunda mah kumaha mun turunan da. Jadi pendek teh turunan gitu, tapi bukan ke sana sih sebetulnya. Stunting itu bukan berarti pendek gitu. Kalau image di masyarakat itu stunting pendek senang kan gitu. Terus budak pendek stunting kan itu gitu Pak. Enggak seperti itu, tapi analisanya adalah ketika si anak tersebut mengikuti kegiatan posyandu selama 1 bulan sekali, pemberian makanan tambahan, terus imunisasi, waktu ditimbang itu, jadi prosesnya perjalanan dari bulan ke bulannya itu pertumbuhannya tidak sesuai dengan kategori ketentuan yang sudah ditentukan oleh dinas kesehatan kayak seperti itu. Untuk yang terindikasi kayak tadi pertumbuhan kurang dari kriteria yang diharapkan, itu ada penanganan khusus untuk yang diindikasikan stunting? Oh ya ada, yaitu bersumber dari dana desa itu Pak. Jadi kita berikan per 3 bulan 1 kali pemberian makanan tambahan seperti telur gitu kan, telur kalau untuk balita telur puyuh gitu, kacang hijau, intinya sesuai dengan kategori yang sudah diarahkan oleh bidan desa. Itu untuk anggaran pencegahan stunting, mungkin pencegahan ya, bukan anggaran stunting. Anggaran stunting berarti anggaran yang pendek.
Ya. Itu kira-kira berapa persen? Apa sudah pasti untuk 2024 berapa persen Pak Sekdes? Kalau untuk anggaran stunting itu untuk kalau presentasi 1M itu dari 100 juta sekira 10% lah. 10%. Besar ya. Karena yang masuk, nah ini juga yang masuk ke kategori penanggulangan stunting itu bukan hanya PMT saja Pak, tapi termasuk insentif kader. Kalau peningkatan kapasitasnya orang tua calon bayi gitu ada? Oh, untuk tahun 2024 kita untuk khusus pelatihan atau pembinaan belum ada. Nah, tapi ketika kita memberikan penyaluran PMT itu kita berikan edukasi sekalian. Ya, sekalian, betul. Kalau untuk para bapaknya pernah tidak diadakan gitu? Kayak belum pernah. Tapi ada rencana rencana ke depan mungkin ya seperti itu. Rencana ke depan mungkin ya seperti itu. Ya kan tanggung jawab anak itu bukan tanggung jawab ibunya saja ya? Ya, betul. Mudah-mudahan berjalan dengan sukses untuk pemberian informasi paling tidaklah kepada bapak-bapak yang punya anak dan calon bapak yang akan punya anak. Itu mungkin. Mengenai ini Pak Sekdes saya tertarik tadi yang bonus. Nah, bonus BKK tuh apa? Bonus produksi panas bumi, bantuan keuangan khusus. Bantuan keuangan khusus, bonus produksi panas bumi. Itu diterapkan dilaksanakan pada tahun 2023 itu di Desa Ibun untuk apa saja? Untuk di Desa Ibun kita alhamdulillah untuk penerapan BKK bonus produksi panas bumi kita bisa bangun kurang lebih jalan gang sebanyak 1000 meter. 1 kilo yang terdiri dari yang dibagi di beberapa RW, bahkan bisa lebih karena saya juga harus buka dulu dokumen kalau itu lebih konkret. Nah itu kurang lebih ada yang 100 meter, ada yang 200 meter di per RW. Tergantung keadaan. Ya, keadaan di lapangan. Untuk tahun 2024 juga ada? Untuk 2024 masih ada sebagian jalan-jalan gang yang ada di wilayah Desa Ibun yang mesti diperbaiki. Jadi untuk Desa Ibun dikarenakan luas wilayahnya besar, seperti yang dikatakan waktu di podcast ini dikasih pemerintahan. Ya. Di episode 1 ya. Episode sebelumnya Bang Fajri kalau tidak salah sekitar 10.000 hektar, 1.000 hektar lebih. Nah, jadi masih banyak kegiatan pembangunan fisik. Nah, jadi belum melangkah ke pembangunan manusianya. Artinya kita masih mendahulukan pembangunan fisik terlebih dahulu, gitu. Karena pembangunan fisik juga dipandang penting untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Betul. Gitu, Pak. Betul sekali. Kalau kayak tadi saya perhatikan untuk menunjang akses ke pendidikan, meningkatan ekonomi itu dengan dengan dibangunnya jalan. Ya, betul. Itu tujuannya mungkin ke arah sana ya. Iya. Ya, gini Pak, kalau misal anak itu mau sekolah, rumahnya melewati jalan pesawahan, lalu si jalan tersebut belum diperbaiki, itu leletakan berarti jadi terhambat. Terus ada ibu hamil mau lahirkan. Nah gitu, jalannya awon, jalannya jelek kan gitu. Garegok melahirkan di mobil. Tapi omongan. Untuk gambaran Pak Sekdes, untuk Desa Ibun sendiri itu berapa dusun? 5 dusun. Kalau RW-nya? RW-nya 11. Banyak. 11 RW termasuk yang sedikit dibandingkan dengan yang ada di Kabupaten Bandung. Taruh kecamatan yang ada di Kecamatan Ibun saja ada Desa Panggu itu 22 RW. Kalau 11 itu banyak. 11. Ya pisan.
Kalau untuk jumlah penduduk, gambaran Jumlah penduduk di tahun sampai dengan tahun 2024 kita 8.500 jiwa. berarti kalau lihat tadi angka besaran APBD yang 3 miliaran dibagi dengan 8.000 itu sebenarnya hanya harus pakai kalkulator. Ya, perhitungan. Udah mencukupi apa belum itu nantinya ya? Betul. Kalau untuk dari APBD sendiri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Ibun ada dikhususkan apa bagaimana? Untuk peningkatan ekonomi lebih ke fisik saja dulu. Untuk peningkatan ekonomi. Untuk menunjang, menunjang, itu kan. Jadi BUMDes juga kita masih berjalan, masih tahapan-tahapan. Memang belum bisa muncul seperti yang kita ketahui ada desa yang di luar Jawa Barat atau taruh yang di Kabupaten Bandung juga ada. Itu desa yang di Wangi Sagara itu Pak Ucup ya, Pak Ucup juga tahu. Tetangga? Nah iya sebelah Citarum. Masih proses, jadi untuk peningkatan ekonomi kita masih ke pembangunan fisik, perbaikan jalan saja dulu seperti itu. Mantap, perencanaan jalan, pengawasan dari diantaranya BPD jalan. Dan dari APBDes itu kan harus dimonitoring ya dan dievaluasi dari pihak-pihak terkait, Betul. dari kecamatan, dari kabupaten, mungkin dari inspektorat juga. Ya ada. Itu sudah berjalan ya Berjalan. Desa Ibun sendiri di 2023. Iya. Mudah-mudahan di 2024 ini diberikan kelancaran dalam pelaksanaannya Pak Sekdes. Amin. Karena diantaranya dari sumber anggaran dana desa tadi untuk BLT siap disalurkan, semoga terrealisasi dengan lancar. Amin. Untuk pembangunan infrastrukturnya, kebetulan tadi Pak Kades di grup pemerintah desa Ibun dari Paradigma akan membuka jalan kalau tidak salah ya. Ya betul. Itu akses jalan. dari ngok apa dari patrol? Itu kita sudah berjalan di tahun kemarin yang dari sumbernya dari dana desa juga, alhamdulillah sudah terbangun. Jadi awalnya jalan setapak, meskipun memang itu adalah jalan usaha tani untuk memudahkan masyarakat dalam hal pengambilan atau pendistribusian hasil tani kan gitu. Sudah terbangun 550 meter, sekarang ada sisanya kurang lebih 400 meteran lagi, insya Allah tuntas di tahun ini. Kira-kira anggaran total dari 0% sampai 100% berapa rupiahan? Nah, untuk anggaran jalan usaha tani itu dari 2023 mulai dari pembukaan, itu mah harus buka dokumen karena riskan. Kalau nanti saya salah menyebut, Ya. artinya pandangannya berbeda. Nah, Itu kan nyambung dari tahun sebelumnya dengan tahun 2024. sekarang ya lanjutan, berarti sekarang lanjut. Kalau untuk 2024 lanjutan? Kalau untuk lanjutan di 2024 kita anggarkan di kisaran 150 jutaan. 150 jutaan sekitar 500 meteran ya kalau Ya, tidak betul. salah. Dengan lebar masuk motor 1,2 meter. 1,2 berarti 120 Ya, bisa papasan dan bisa pakai roda ya bisa. kalau mengangkut pupuk. Bisa. Itu Pak. kan untuk meningkatkan nilai ekonomis dan meningkatkan produksi hasil pertanian juga. Betul. Itu berada di RT RW berapa Mas Sekdes? Itu berada di 2 RW. 2 RW. Di 2 dusun, artinya menyambungkan antara dusun 5 dengan dusun 4. Dengan dusun 4. Jadi dari RW 10 ke RW 7. Alhamdulillah. Itu perencanaan dari tahun 2000? Dari 2022 perencanaannya. Alhamdulillah sudah terrealisasi ini. Semoga diberikan kelancaran. Amin. Kebetulan ini cuaca lagi halodo. Nah, ya Kan ada kendala kalau di lapangan. Ya, betul. Itu mungkin dari pekerja nanti dari masyarakat sekitar kami harapkan bisa adopsi juga anak diakomodir lah. Akomodir, aspirasinya ditampung. Ya, Ya. mungkin untuk kan bisa swadaya ya. Itu dari masyarakat sekitar, tapi ulah asal-asalan Nah, bagaimana? betul. Itu nanti melalui diobrolkan lah dengan musyawarah di desa. Ya, itu termasuk
Nah, berbicara swadaya itu memang untuk sekarang harus ada, Pak. Harus ada, Pucuk. Jadi yang setelah nanti pembangunan itu ada yang namanya berita acara serah terima manfaat. Jadi ini tuh sebetulnya program pemerintah itu udah bagus. Tinggal kitanya saja yang di bawah bisa menjaga dan memelihara. Artinya seperti ini, contoh. Ada pembangunan jalan. Nah, setelah dibangun jalan itu sudah selesai, karena membangun jalan ini mahal, Pak. Iya. Biayanya mahal, biayanya besar. Nah, lalu setelah selesai, nanti jalan tersebut oleh kepala desa secara administrasi dikeluarkan berita acara penerima manfaat ke masyarakat. Kan manfaatnya untuk masyarakat. Atas nama masyarakatnya yang RT, RW. Ya, Oh. diwakilkan oleh RT, RW dan kepala dusun. Ditandatanganilah si administrasi tersebut. Artinya, ketika sudah ada berita acara serah terima itu, maka mulai dari hari itu untuk pemeliharaan, perawatan, nah itu tanggung jawab masyarakat semua. Seperti itu. Berarti kalau begitu Pak Sekdes, masyarakat yang akan menerima hasil pekerjaan dari pemerintah desa bisa menolak juga kalau tidak sesuai kriteria teknis. Oh, bisa, ya jelas. Itu nanti dipapangkan kayak papan proyek itu ada. Ada. Oh, jadi orang teh bisa lihatnya berapa anggaran, berapa Betul, meternya. bisa. Oh, hebat. Ini Bisa. salut ke Desa Ibun, mudah-mudahan Ibun sesuai dengan moto bangkit kompak sauyunan. Amin. Dalam Misi Pak Kades. sekarang membangun tadi diantaranya pembukaan jalan tembus Kampung Patrol dengan ngop, Iya. bisa kompak kita. Apalagi harus ada swadaya yang diwajibkan dengan syarat tertentu sauyunan untuk memeliharanya juga ya. Iya, betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih sejahtera masyarakat Desa Ibun, Betul. lebih maju dan lebih mandiri bagaimana di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Kebetulan para pemirsa Desa Ibun ini termasuk di dalam indikator atau indeks desa membangun dengan nilai indeks sekarang itu saat ini mandiri. Ya, mandiri. Kebetulan di Kecamatan Ibun sendiri dari 12 desa itu baru 3. Tiga desa, Pak. Yang paling awal inilah Ibun. Desa Ibun, Iya. Desa Kokojo. Iya. Tapi mobil maskaranya belum dapat, Pocuk. Nah, Karena itu sekarang gubernurnya udah PJ. mungkin bisa ditagihkan. Iya, betul. Meskipun mobil maskara itu bukan tujuan, tapi waktu itu ada program juga ya. Mudah-mudahan mobil maskara apapun namanya nanti casingnya, kalau dianggarkan informasi mah sudah ini Pak Sekdes. Ya, amin. Mudah-mudahan sesuai yang sudah ditetapkan, mudah-mudahan Desa Ibun secepatnya. Soalnya mobil maskara juga itu manfaatnya banyak ternyata Jelas, Pocuk. yang sudah berjalan. Ya, untuk saat ini mudah-mudahan dengan kondisi yang ada di Desa Ibun kondusif, Ya. segala sesuatu juga melalui musyawarah mufakat, tidak merah kedawang sesoranganan maksudnya. Inilah salah satu bentuk transparansi untuk masyarakat di Desa Ibun khususnya. Betul. Dan semoga obrolan kami pada malam ini juga menginspirasi yang lainnya. Amin. Ada sesuatu, sampaikanlah di sini forumnya. Nah, betul. Jangan gegerekan di tukangan. Gitu, Laras. Kami selaku masyarakat bukannya akan memprovokasi, tapi mudah-mudahan dari Desa Ibun sendiri bisa semakin mengedukasi masyarakatnya sendiri Ya, betul. untuk transparansi itu. Transparansi. Jadi transparansi itu ya, buka-bukaan cek bahasa orang nama gitunya. Tapi mana anu kedah ditutupan dan dibuka kabeh mah orat panggilna bahasa Inggris. Maka anu kirang sapa godos atau napi aya unak-unak tiasa disumbang syaratkeun langsung wae sumbing ka Desa Ibun dengan pelayanan yang lebih prima. Iya. Tadi transparansi sudah ada. Siap. Bisa ngobrol di sini. Betul. Tempatnya di Ibun Kreatif. Mungkin Pak Sekdes ini terbentur waktu juga dengan kegiatan lainnya Pak Sekdes. Ada yang akan disampaikan melalui Ibun Kreatif ini ke para pemirsa?
Sebetulnya kalau berbicara tentang desa itu tidak akan selesai, panjang sekali kan gitu Pak. Cuman ini alhamdulillah dalam hal kesempatan ini karena ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa pihak, apalagi untuk sekarang yang namanya media itu artinya ada media online, media cetak, pasti bidikan pertanyaannya ke sana Pak. Datang ke desa menanyakan tentang anggaran, datang ke desa pasti seputar itu kan. Nah jadi alhamdulillah dengan adanya Ibun Kreatif ini bisa menjadi wadah sumber informasi untuk masyarakat banyak. Makanya kita pas alhamdulillah juga Pak Ucup ngundang tuh langsung pembahasannya ke sana. Jadi saya totong aja. Tim Ibun Kreatif tuh harusnya berbicara tentang apa sih desa itu, bagaimana kegiatan administrasi di desa itu, terus fungsi desa itu apa. Cuman karena yang memang lebih hangatnya sekarang ini memang desa sedang menjadi artis di kalangan masyarakat banyak, apalagi dengan perubahan undang-undang, dan ini perubahan undang-undang ini sudah disahkan. Dan artinya kepala desa menjadi 8 tahun ya Pak ya. Kalau sekdesnya berapa tahun? Sekdesnya apa ikutan? Itu 8 tahun ya alhamdulillah. Tapi berbicara tentang 8 tahun ini sebetulnya secara masa jabatan bertambah, tapi secara periodisasi berkurang Pak. 2. Ya, jika kita berhitung 6 kali 3 periode 18 tahun. Sekarang 8 kali 2 16. 2 tahun nggak ada berarti. Tapi kalau untuk apa ya niat berkiprah untuk membangun desa tidak harus dengan berapa tahun lamanya ya. Itu mudah-mudahan dengan periode saat ini yang dipimpin oleh Pak Kades Haji Unda dengan dibantu oleh Pak Sekdes, mudah-mudahan Ibun khususnya dengan anggaran APBDes 2024 ini berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Amin. Satu kata Pak Sekdes untuk desa Ibun. Satu kata untuk desa Ibun, Ibun mandiri. Ibun mandiri. Bagus. Aduh, bukannya kerang sono tadi dikarenakan Pak Sekdes juga banyak kegiatan. Mungkin mau tadi sapa warga dan lain sebagainya. Hatur nuhun kasupinganana Pak Sekdes. Mudah-mudahan ini acara bisa menjadi inspirasi dan transformasi buat warga masyarakat desa Ibun khususnya, dan bisa memotivasi buat desa-desa yang lainnya khususnya yang berada di Kecamatan Ibun. Amin. Inilah salah satu bentuk transparansi publik yang ada di desa Ibun melalui channel kreatif Desa Ibun. Ini mudah-mudahan desa Ibun lebih bangkit, kompak, sauyunan. Amin. Sakitu panginten para hadirin, ini perbincangan yang sangat inspiratif dan membuat semakin hoyong bertanya lagi sebenarnya Pak Sekdes. Mungkin di kesempatan lain kami undang di tempat ini juga. Ya, nanti bersama kepala desanya langsung ya. Nah itu. Mudah-mudahan sambil ngopi, ini kebetulan disponsori kopi lokal. Oh ya, ini Ekopil, produk Desa Ibun, Pak Ucup. Ya. Nah, ini ada di episode sebelumnya, sudah dibahas juga ini. Jadi ini merupakan salah satu produk warga asli warga Desa Ibun. Karang Taruna apa siapa? Ini sebetulnya lebih ke pribadi sih. Oh, pribadi. Hatur nuhun buat Ekopil nyobian poho tita tadi inung. Wah, kopi Ibun. Pangawas sabaraha? Itu mah harus ke yang punya. Begitulah pemirsa untuk saat ini di episode tentang transparansi anggaran pendapatan belanja desa Ibun di tahun 2024, dan tadi sekilas dipaparkan ada kegiatan yang sudah dilaksanakan pada anggaran APBDes 2023. Sebenarnya kami masih pengen menggali lebih dalam tentang APBDes ini, dikarenakan waktu mungkin ada kesempatan di lain hari dengan
didamping Pak Kadesnya juga dengan BPD tadi tentang musyawarah yang telah disepakati. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Hatur nuhun Pak Sekdes. Siap. Sukses Sami-sami. kanggo Desa Ibun. Amin, amin. Bangkit amin. kompak saujunan. Bangkit kompak. Sorry. Jangan lupa pemirsa subrek di channel kreatif ini. Ya. Tagline-nya naon? Apa? Ibun kreatif. Ibun? Ibun kreatif. Ibun kreatif. Ya. Itu mungkin ada linknya? Nanti Hilap di deh. deskriptif, deskripsi. Ada di deskripsi. Itu mungkin hatur nuhun, kilang langgungna simkuring ucup, bilih lepat. Ini Nasiratul Mustaqim, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.